Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nafisa Salma dengan NIM 06101282429036 dari kelas B Indralaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah suatu prosedur yang dapat kita lakukan ketika ingin menentukan suatu kemolaran atau konsentrasi suatu asam basa dengan konsep penetralan asam basa. Nah, contohnya seperti HCl. HCl kan bersifat asam ditambah dengan NaOH. NaOH itu adalah basa. Nah, menjadi NaCl, di mana NaCl itu adalah garamnya ditambah H2O. H2O itu adalah air. Nah, di dalam titrasi asam basa kita membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama ada titran. Titran itu adalah larutan standar yang konsentrasinya itu sudah diketahui secara pasti. Nah, titran ini biasanya berada di dalam buret. Yang kedua, kita membutuhkan buret. Buret itu adalah alat laboratorium berupa gelas kaca yang bentuknya itu silinder dengan bagian bawahnya itu mengkerucut. Yang ketiga, kita membutuhkan titrat. Titrat itu adalah larutan sampel atau larutan yang akan kita analisis konsentrasinya. Biasanya titrat itu berada di dalam labu Erlenmeyer. Yang keempat ada Erlenmeyer. Seperti yang kita ketahui, Erlenmeyer itu fungsinya untuk menyimpan bahan-bahan kimia, terutama bahan yang berbentuk cair. Dan terakhir ada indikator kimia. Indikator kimia biasanya yang digunakan adalah indikator PP, di mana dengan meneteskan indikator PP sebanyak 1 atau 2 tetes ke dalam titrat. Nah, selanjutnya ada dua hal yang penting pada saat titrasi asam basa. Yang pertama itu titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Dua ini berbeda, di mana titik ekuivalen itu adalah titik mol asam sama mol basa itu sudah tepat habis bereaksi. Sedangkan titik akhir titrasi itu adalah titik yang mana menunjukkan sudah terjadinya perubahan warna dan harus titrasinya dihentikan. Adapun cara untuk menentukan konsentrasi dari larutan titrat yang akan kita cari itu dapat menggunakan rumus di mana MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali PB dikali B. MA itu sebagai konsentrasi asam, dikali VA itu adalah volume asam, dikali A itu adalah elektron valensi dari asamnya. Sama dengan MB itu konsentrasi basanya, dikali VB itu adalah volume basa, dan B itu adalah elektron valensi dari basa. Nah, misal ada contoh soal di mana kita harus mencari konsentrasi dari larutan HCl 20 ml dititrasi dengan larutan standar NaOH 0,1 m 25 ml. Berapa konsentrasi dari HCl-nya? Nah, hal ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus tadi, yang dimana kita bisa memasukkan angkanya, MA-nya atau konsentrasi asamnya itu yang akan kita cari dikali PA-nya tadi adalah 20 ml. Kita tulis di sini, dan A-nya adalah karena HCl itu elektron valensinya 1, maka A-nya itu sama dengan 1. Sama dengan MB-nya atau konsentrasi basanya yaitu adalah 0,1 m, kita tulis di sini, dikali PB-nya itu adalah 25 ml dikali elektron valensi basanya itu 1. Jadi dapat kita turunkan MA dikali 20 kali 1 itu 20 sama dengan 0,1 kali 25 dikali 1 itu 2,5. Maka dapat hasilnya MA sama dengan 2,5 per 20. Hasil dari konsentrasi asamnya adalah 0,125 m. Sekian video mengenai materi larutan titrasi asam basa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.